Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman, udah menyediakan waktunya untuk malam ini. Balik lagi sama aku, Rabbani Mer Mustajab. Saat ini mau bantu kalian untuk menjelaskan untuk terkait fundamental SEO. SEO itu apa? Check it out. Oke, kembali lagi, nama aku Rabbani, domisili Tangerang, pekerjaan full stack digital marketing. Nanti kalau dari kalian mau tanya-tanya terkait SEO, langsung on mic aja atau misalnya chat aja di kolom komentar atau bisa langsung kirim tanya-tanya terkait digital marketing di WA. Jadi aku mau ngejelasin terkait SEO terlebih dahulu. Nanti di akhir kalau masih teman-teman kalian masih bingung untuk terkait sosial media spesialis, boleh banget langsung tanya-tanya karena nanti di akhir aku mau ngasih tahu kalian untuk terkait final chapter untuk kalian dapat sertifikat dan juga gimana caranya kalian ngebuat portofolio terkait sosial media spesialis dan juga digital marketing lainnya. Oke, aku mau ngejelasin apa itu SEO. Jadi sebenarnya SEO itu adalah Search Engine Optimization, yaitu untuk mengupayakan gimana caranya website teman-teman itu biar bisa ada di peringkat atas pencarian Google. Jadi konsepnya SEO itu bagaimana sistemnya website kalian terbaca sama Google dan juga diindeks sama Google dan juga ranking dalam Google. Jadi SEO itu apa? Upaya mengoptimalisasi website untuk mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Proses SEO terbagi menjadi 3, fundamentalnya yaitu crawling, indexing, dan juga ranking. Nah, SEO tuh sebenarnya banyak di dunia digital marketing. Beberapa contohnya SEO analis, SEO strategis, SEO writer, SEO outspace search, dan juga SEO spesialis. Nah, SEO ini biasanya nanti ngebantu di bagian di dunia digital marketing. Untuk detailnya nanti bisa kalian pelajari. Lanjut lagi, kenapa sih SEO itu penting? Karena untuk user mempercayai hasil pencarian berupa review, rekomendasi, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kualitas pengunjung website, menghemat biaya dibandingkan digital marketing ads yang akan nanti dipelajari di minggu depan, dan juga investasi jangka panjang, dan juga menjangkau research intense. Nah, apa sih tujuan dari SEO yang tadi aku jelasin? Meningkatkan traffic website, brand awareness, penjualan, leads, dan juga install aplikasi. Nah, bagaimana sih cara kerjanya SEO? Yaitu ada 7, research, identifikasi keyword, on-site coding, copywriting, speed and site, marketing link building, dan juga ranking ataupun reporting tracking. Nah, biasanya kita sebagai SEO, kita wajib mengetahui tools apa aja yang akan dipakai untuk SEO. Biasanya seperti Google Search Console. Nah, aku punya contoh klien dari Inside Job, yaitu adalah Genewa. Nah, kalau ini disebutnya dashboard search console. Jadi seberapa banyak orang ngelihat dari traffic, misalnya dalam 3 bulan 150 klik, total tayangannya 7941, CTR-nya 19%, dan juga posisi rata-rata websitenya 27,3. Nah, nanti kalau kalian masih bingung ditanya-tanya untuk terkait klik itu apa, tayangan apa, CTR itu apa, posisi rata-rata itu apa, bisa langsung ditanya aja ya. Oke, lanjut lagi tools berikutnya yaitu Google Analytics. Biasanya anak-anak IT udah paham sih terkait Google Analytics. Nah, ini biasanya hampir sama seperti Google Search Console, tapi Google Analytics itu biasanya kita sebagai digital marketing SEO biasanya kita ngelihat bounce rate-nya berapa, new user dari website kita itu berapa orang. Nah, nanti bisa ngelihat di sini. Sebentar. Nah, pengguna aktifnya berapa, jumlah peristiwa berapa. Jadi jumlah peristiwa ini berapa orang yang masuk ke website kita, peristiwa utama, lanjut lagi pengguna barunya siapa. Nah, nanti biasanya bisa didetailin di
kalian bisa eksplorasi dulu, tapi kalau nanti kalian masih bingung, nanti bisa langsung tanya ke aku, karena aku nggak mau nyuapin kalian, tapi kalian sendiri yang explore, karena takutnya biar bisa kalian berkembang ini apa, nanti biar kalian bisa tanya-tanya. Oke, overall aku lanjut lagi ke keyword in SEO. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait yang tadi. Untuk fundamental SEO-nya dulu, udah itu tools yang digunakan apa aja. Tapi kalau misalnya overall untuk sampai ini udah aman, akan aku lanjut lagi. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya, bisa langsung ya. Nah, kenapa SEO tuh bersangkut paut dengan keyword? Ini karena memang keyword itu memahami user intent. Misalnya keyword mencerminkan apa aja sih yang dicari di mesin pencari, misalnya Google. Jadi mesin pencari itu ada banyak, ada Bing, ada Google, dan masih banyak lainnya. Lanjut lagi kayak misalnya menarik audiens. Jadi ketika kita orang mencari spesifik, misalnya contoh makanan enak Jakarta. Nah, keyword-keyword ini nanti biasanya, oh ternyata urutan pertama yaitu adalah Kompas, ternyata memang urutan pertama dari Kompas. Begitupun juga ada urutannya 2, 3, 4. Nah, ternyata keyword ini yang bisa meningkatkan dari website pencarian Google kita. Lanjut lagi, memberikan sinyal ke mesin pencari untuk memahami isi konten dari keyword seperti meta title, description, dan isi. Nah, untuk meta title, description, dan isi nanti dijelaskan berikutnya. Lanjut lagi, kita bisa nge-tracking nih keyword berapa. Nah, kita bisa nge-peringkatin keyword. Nah, contoh peringkatin keyword itu tinggal posisi rata-rata. Oh, ternyata keyword dengan spa panggilan di website The Genewa kita mendapatkan urutan ke-9 dengan pencarian spa panggilan. Nah, itu balik lagi di sini peringkat Google menunjukkan efektivitas strategi dari SEO. Oh, bahwasannya keyword spa panggilan itu pada halaman pertama. Nah, ini ada halamannya, setiap Google ada 1 sampai 10. Semakin banyak kompetitor ataupun semakin detail keyword kita, itu akan semakin bagus untuk meningkatkan ranking dari website kita. Nah, untuk summary-nya, keyword seperti petunjuk jalan untuk memberitahu apa yang dicari orang di internet. Kita bisa menyesuaikan konten website apa yang mereka butuhkan. Kalau menargetkan keyword dengan benar, Anda bisa memunculkan ketika user sedang mencari mereka butuhkan. Balik lagi, keyword cuma hanya membantu. Nah, berikut cara-cara untuk metode meriset, kita mau ngeriset keyword. Misalnya contoh, tentukan dulu search intent. Nah, search intent itu terbagi menjadi 3. Ada keyword informasional seperti yang tadi, makanan enak di Jakarta. Jadi informasinya. Lanjut lagi transaksi, misalnya contoh makanan murah di Jakarta. Nah, ini transaksi biasanya sama navigasional. Nah, navigasional itu biasanya terdekat, murah. Nah, tuh terdekat. Nah, oh ternyata aku bertempat tinggal di Tangerang, ternyata kedai makan Pak D paling enak daerah sini. Nah, itu seperti navigasional. Lanjut lagi target funnel. Nah, balik lagi ketika nanti kemarin kita udah bahas terkait sosial media, bahwasannya target funnel itu terbagi menjadi 3 sampai 5, tapi kita di sini cuma ada 3 di SEO: awareness, considers, dan dedication. Nah, udah itu risetnya kita bisa menggunakan competitor research seperti tools Ahrefs. Nah, misalnya contoh aku punya tools yang tanpa berbayar. Nah, Ahrefs ini sebenarnya berbayar, tapi lebih amannya memang kita berbayar. Tapi kalau misalnya untuk tools-tools untuk mencari keyword, kita bisa banget pakai Ahrefs. Misalnya kita mau cari keyword pencarian untuk websitenya kita. Contoh, The Genewa Spa. Nah, kita bisa ngeklik di sini, nanti kalian tinggal klik aja di overview-nya gimana, nanti tinggal mencari organic keyword-nya. Misalnya contoh, nah, ada kan di sini
salon panggilan terdekat. Oh, ternyata search volume-nya 50. Oh, ini bisa jadi keyword yang akan kita pakai lagi untuk pembuatan artikel ataupun bagian-bagian yang ada di websitenya klien kita. Misal contoh, kita bisa pasang meta title di sini, meta description. Nah, itu contohnya. Lanjut lagi, kita bisa fokus ke keyword volume kecil ke sedang. Kayak tadi 50 sampai 100 itu bisa kita pakai. Lanjut lagi, sensasional ataupun trending, hampers, lebaran, caleg komeng, ataupun manfaatkan sosial media. Jadi nginspirasi dari TikTok ataupun Instagram. Atau kita bisa juga ngebuat research keyword menggunakan long tail 3 sampai 4. Nah, itu lebih spesifik. Ataupun kita bisa mencari ide search di Google Search. Nah, biasanya mudahnya misalnya gini, makanan enak. Nah, kita bisa ngambil nih, cari keyword-keyword, oh ternyata makanan lezat. Atau misalnya makanan apa aja yang enak di hari. Nah, keyword biasanya keyword ini yang di pencarian Google paling terbanyak. Atau bisa juga pakai extension disebut Ahref SEO Tools. Nah, nanti mereka ada keyword-keyword panggilan di sini, tapi tetap balik lagi ketika kita mencari keyword panggilan, kita copy, kita masukkan ke sini, kita wajib cari bahwasannya search volume-nya berapa banyak dan juga KDA-nya juga berapa. Oke, aku lanjut lagi. Berikutnya mapping keyword. Mapping keyword itu terbagi menjadi beberapa, yaitu identifikasi keyword, grouping keyword, dan juga get optional content. Nah, kalau identifikasi keyword itu prioritas keyword. Misalnya kita nganalisis dulu yang tadi aku bilang, lanjut lagi tentang search volume, kompetisi, dan juga relevansi. Jadi ketika kita mau ngebuat artikel ataupun kita lagi mau ngebuat meta title, kita balik lagi seberapa banyak sih search volume yang dicari, kompetisinya juga relevansinya. Lanjut lagi start to keyword utama. Setelah kita mendapatkan keyword utama, baru keyword turunan. Nah, ini contoh di Jenewa, karena keyword utama mereka health and spa. Nah, akhirnya beberapa aku ngebuat artikel ngikutin dari keyword turunan. Misalnya contoh, produk mereka tuh apa aja sih? Nah, kita lihat bisa jadi produk. Oh, ternyata produknya traditional message, Swedish message, ataupun sport message. Nah, nanti kita pecah keyword ini menjadi keyword turunan. Yang nanti contohnya seperti ini. Nah, ini beberapa keyword turunan, spa panggilan, spa ataupun yang lain. Oke, lanjut lagi. Grouping keyword berdasarkan intents. Tentukan mana keyword menjadi keyword utama dan keyword turunan yang tadi aku bilang. Masukkan mapping. Nah, setelah masukkan mapping, konten organisis keyword, masukkan keyword research kalian di dalam artikel. Nah, jadi balik lagi ketika pembuatan kenapa website orang bisa naik ataupun trafficnya banyak ketika kita pakai Google Search Console. Nah, karena mereka sudah publish artikel yang banyak, domain rating yang lama, dan juga mereka sudah dibenahi untuk terkait meta title, meta description yang nanti akan kita bahas. Lanjut lagi, pastikan konten membantu user untuk sisi informasi, menjawab apa user, begitupun juga seterusnya. Ya, cara salah satunya yaitu tracking keyword. Kita bisa menggunakan tool yang tadi aku bilang. Misalnya contoh, kita bisa pakai Ahref nih. Nah, ini berbayar, misalnya di Jenewa yang tadi aku bilang. Oh, ternyata keyword-keyword apa aja sih? Atau contohnya, aku biasanya mempermudah kehidupanku karena aku nggak punya berbayar, gratis. Oh, kita pakai Google Sheets. Jadi biasanya aku gunain main keyword. Nah, main keyword itu apa? Nanti keinginan klien apa? Ini udah langsung masuk ke portofolio ya. Lanjut lagi, title-nya apa, search volume-nya apa, apakah ada keyword tambahan, dan juga. Nah, ini beberapa contoh yang dari Inside Job aplikasikan. Nah, tips dan trik sustainable keyword. Tentukan dulu keyword yang mau dicari. Pastikan sustain atau objektif. Yang lanjut kedua, divide audience to funnel. Nah, mereka mau apa kliennya? Apakah cuma mau awareness aja, considerers, dan dedication purchase? Itu bisa. Nah, ataupun dan juga tentukan berapa demand. Nah, biasanya demand-nya itu biasanya kita cari, misal contoh, search volume-nya berapa. Nah, nanti kita lihat, oh bagus ini search volume-nya. Tapi kita balik lagi, seberapa intenskah search volume itu?
terkait kompetitor. Nah, ini hampir sama terkait itu tip and trick dan sustainable keyword implementation-nya, lanjut juga dedication-nya. Dan juga tools-tools yang biasa aku pakai, balik lagi yang tadi udah aku jelasin, ada Ahref, Google Trend. Nah, jadi kalau untuk kalian anak-anak SEO, jadi nggak nuntut kemungkinan kalian bisa merambah ke sosial media spesialis juga, karena sosial media spesialis dan SEO itu hampir mirip plek-ketuplek, karena nanti kita membahas tentang copywriting dan juga seberapa hype konten yang kalian buat. Bedanya satu SEO itu ngebuat artikel, membahas tentang artikel ataupun website, cuma beda platform aja, tapi kalau untuk sosmed pasti lebih ke copywriting untuk terkait sosial media spesialisnya, TikToknya ataupun Instagramnya. Nah, implementasinya biasanya research keyword yang pertama kali. Nah, ini biasanya yang aku pakai ketika aku kedapetin beberapa klien, misalnya contoh tool Ahref. Nah, jadi contoh keyword utamanya itu sepatu lokal. Nah, nanti kita pecah lokal itu tuh ada banyak. Kalau misalnya kita nggak ada duit, kita cari sepatu lokal di Google ini, nanti hasilnya banyak keyword-keyword yang nanti nyusul. Nah, tapi balik lagi kita pakai akun berbayar ataupun nggak berbayar juga nggak apa-apa, karena nanti kayak aku punya banyak akun hampir 15, jadi aku akun tidak berbayar tapi aku punya banyak, bisa berkali-kali mencari search volume dari akun-akun turunannya. Setelah itu fill content with keyword. Setelah mendapatkan keyword, kalian bisa memasukkan konten mau kalian buat, masukkan keyword secara natural, jangan terlalu berulang-ulang. Balik lagi karena yang aku bilang tadi bahwasannya website itu meningkat bisa jadi natural ataupun tidak natural. Kalau natural biasanya mendapatkan banyak keyword ataupun artikel. Nah, ini contohnya 10 pilihan sepatu sneaker lokal terbaik bangga karya anak Indonesia, karena keyword turunannya yaitu sepatu sneaker lokal terbaik. Di sini kita implementasikan keyword dengan title konten atau judul artikel sepatu lokal terbaik. Jadi kayak boleh berulang tapi kita nggak enak sebagai pembaca. Lanjut lagi, Google bisa mengetahui bahwa sneaker adalah sepatu dan juga sebaliknya. Karena banyak orang nih bilang, Mas, kenapa nggak buat artikel pakai AI? Boleh, tapi jujur yang baca kalian itu bukan AI, tapi yang baca artikel kalian itu manusia. Begitupun juga seterusnya. Lanjut lagi, pengisian dalam konten. Nah, itu ada merek sepatu. Nah, selain itu bisa memberikan informasi-informasi cukup penting dalam isi konten kalian. Di sini Tokopedia memberikan informasi ada harga sepatu, tipe sepatu yang populer, warna-warna, dan halamannya. Lanjut lagi, perhatikan heading, subheading, ataupun struktur artikel. Nah, kalau heading, subheading, ataupun struktur artikel, aku punya contohnya yang baru banget aku kerjain untuk klien. Salah satu kliennya, ini kenapa wajib ada heading 1, heading 2, heading 3. Ini kan, ini judul. Nah, di sini ada judul 2, ada judul 2 juga. Nah, kenapa dibuat kayak gini? Karena balik lagi proses pertamanya crawling, indexing, dan ranking. Jadi Google itu lebih suka ada H1, H2, H3, dan 4. Nah, mempermudahnya biasanya aku pakai site dari Google, bisa dari bisa banyak terkait ini, biasanya meta title atau meta description. Nah, nanti biasanya di sini banyak, nanti akan aku kasih. Nah, nanti biar bisa ngebagiin ada H1, H2, H3-nya di sini. Nah, ini contohnya. Mana? Nah, ini maksud aku. Di sini kita ngebuat meta title, pasti anak IT udah paham apa itu title dan description. Nah, ini layanan spa, ini wajib kita perbaiki, deskripsinya berapa, karena nanti kita ngebuat ada, nah ini H1, H2, H3,
ada H2 dan H6. Nah, ini mempermudah Google untuk membaca, karena kalau misalnya cuma A1 semua, oh ini ya Google nggak bisa ngebaca itu struktur dari sebuah website atau bukan. Lanjut lagi yang tadi udah dibahas, subheading, heading 1 dan heading 2, dan juga nah yang terakhir. Nah, lanjut lagi, biasanya di dalam satu artikel itu memanfaatkan penutup artikel untuk menaruh keyword. Nah, itu bisa penutup berguna menaruh beberapa keyword. Kalian incar merek, sneaker, lokal terlalu banyak. Karena keyword turunannya banyak ini. Nah, nanti ini keyword, nah nanti akan dipakai lagi dalam satu artikel, tapi balik lagi ke copywriting-nya ataupun copyright yang nanti ngebuat satu artikel tersebut. Nah, overall ini udah ngebahas tentang untuk terkait konten, terkait keyword. Ada yang ingin bertanya dari teman-teman, boleh bisa chat ataupun di kirim pesan ataupun WA. Oke, kalau misalnya dari kalian belum ada pertanyaan nggak apa-apa, aku lanjut lagi. Nah, ini yang wajib kalian pahami. Jadi SEO itu terbagi menjadi 3, on page, off page, dan juga technical. Nah, off page dan on page dan off page ini nanti akan kita pelajari. On page itu apa? On page adalah singkatan dari on-site SEO, mengoptimalkan konten seperti tag yang tadi aku bilang, ada title, description, dan juga internal link dari setiap website. Gunanya untuk meningkatkan traffic dan juga membantu Google memahami konten dari situs Anda. Nah, ini mempermudah kalian. Nah, komponen off page itu apa aja? Gunakan keyword digunakan user yang tadi dibilang, mudah dicerna, hindari keyword stuffing. Stuffing itu tuh nggak boleh berulang-ulang dan juga nggak boleh terlalu banyak. Karena biasanya artikel itu kalau selama ini aku pelajari itu cukup 500 sampai 800 kata. Karena dulu tahun 2010 ke bawah itu disebut black campaign atau black SEO. Nah, biasanya orang-orang itu nge-spam keyword, tapi sekarang Google nggak mau dibodohi, akhirnya mereka belajar lagi. Lanjut lagi, off-page itu berkaitan tentang visual ataupun aset. Nah, biasanya kayak gambar, video, relevan menarik, ukuran di bawah 100 KB. Jadi kayak website kalian nggak boleh nggak boleh di atas 100 KB. Nanti akan mempengaruhi dari on page-nya website kalian. Lanjut lagi, menggunakan H1, H2, H3. Biasanya anak IT paham untuk terkait H1, H2 ataupun strukturnya. Kalau bisa berurutan ada H1, H2, H3, H4 di setiap page ataupun di setiap website kalian. Lalu optimasi teknis dari on-page itu apa aja sih? Yang tadi aku bilang, meta title itu nggak boleh dari 60 karakter. Mudahnya nanti kalian extend aja di sini Ahref SEO. Nah, nanti di sini dia ngasih tahu, bahwasannya nggak boleh lebih dari 60 artikel. Manjakan diri spa terbaik, blog dan spa, dan artikel kesehatan. Lanjut lagi description-nya. Yang tadi aku bilang, nggak boleh lebih dari 160 karakter. Lalu ukuran gambar nggak boleh 100 KB, dan juga kalau bisa setiap gambar ataupun setiap gini wajib ada ALT text-nya disesuaikan. Misalnya kalau ada lagi gambar ya nanti gambarnya ALT text-nya gambar. Dan juga tambahkan area, kota, title, konten oleh khas Semarang ini contohnya. Dan juga yang balik lagi yang selalu aku omongin ke tim dari Inside Job, bahwasannya struktur dari URL. Struktur URL itu mempermudah Google crawling, indexing, dan juga ranking. Jadi kalau misalnya contoh beberapa klien struktur URL-nya kurang jelas, kurang bagus, nah nanti Google nggak bisa ngebaca. Nah, contoh artikel yang contoh URL yang bagus itu ada slash, nama page-nya, dan juga nama artikelnya apa. Jadi nggak boleh kayak ada kayak HTTP 12345 itu nggak boleh karena Google nggak terlalu suka. Lanjut lagi, link dan kecepatan, set speed, optimalkan gambar, font, dan juga kodenya. Dan juga ini
terkait link building internal dari setiap halaman. Jadi kalau bisa setiap blog ini ketika diklik, nah mereka punya link building mereka sendiri. Nah ini contoh link buildingnya. Nah ini yang contoh. Nah jadi mereka punya link buildingnya sendiri dan juga outbound ke sumber terpercaya. Misalnya contoh kayak nanti ada copywriter, nanti kalau bisa dibuat link building sama inbound juga dari situs-situs kita. Misalnya contoh kayak layanan di Jenewa. Nah, nanti biasanya kita pasang untuk link building buat outbound linknya ke website-website klien lainnya. Biasanya seperti itu karena kita kayak bagi sharing atau bagi-bagilah link building. Nah, lanjut lagi research keyword efektif sama tadi yang dibahas, tentukan tradisional, lanjut lagi kompetitor ataupun OTT. Nah, udah itu strategi implementasi OPEX-nya apa sih, Kak? Nah, ini research keyword dulu, contoh main. Nah, intermittent fasting adalah 14.000K search volumenya. Nah, nanti ketika kita turunannya intermittent fasting pemula dan lain-lain. Nah, kita udah punya turunan kita sendiri. Nah, lalu kita ngebuat struktur dari artikel, contoh meta title, cara diet intermittent fasting pemula, description-nya ringkas dan menjawab konten. Nah, nanti dibuat heading, gambar kurang dari 100 KB, keyword terbesarnya berapa, ditambahkan internal link dan juga target PPA, people also ask. Nah, ini selalu aku tekenin ke orang-orang yang pengen belajar SEO, buat konten menjawab pertanyaan, jangan buat konten yang itu-itu aja. Jadi ketika kamu buat konten, kamu ngasih tahu jawaban apa yang dibutuhkan orang ketika mencari keyword dari satu konten tersebut. Lanjut lagi, kita balik ke off page. Off page itu apa sih? Nah, kalau off page itu berfokus pada ke peringkat organik Google yang biasanya melibatkan taktik membangun backlink, mendapatkan ulasan ataupun memanfaatkan media sosial marketing. Nah, biasanya kayak backlink itu apa? Backlink adalah external link yang ditautkan ke website orang lain. Nah, biasanya kalau dari SEO itu membeli backlink atau kita sharing backlink yang tadi aku bilang, yang kita sharing internal agar kita sama-sama meningkatkan traffic dari setiap website yang kita pegang. Nah, memanfaatkan sosial media marketing, faktornya Ompes membantu mesin pencari menganggap situs Anda bereputasi yang baik. Lanjut lagi, definisi link building adalah kegiatan untuk mendapatkan link dari website lain yang mengarah ke website kita. Link ini jelas dikenal dengan sebutan backlink yang tadi aku bahas. Tujuannya untuk apa, Kak? Untuk meningkatkan otoritas atau halaman yang ada di mata Google dan juga user, sehingga halaman ini berada di peringkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan banyak traffic pencarian. Jadi kenapa biasanya aku pakai ketika klien, Mas, aku pernah ngedapatin klien, dia nggak mau beli backlink, tapi dia mau pakai artikel aja, tapi tiba-tiba di akhir report, Mas, kok trafficnya dikit ya? Lah, salah siapa, kenapa nggak beli backlink di awal? Akhirnya, oh iya, akhirnya kita jelasin, ya jadi ini Kak, jadi selain bukan cuma hanya ngeposting artikel, tetap kita wajib cari domain-domain terpercaya untuk mendapatkan backlink dari orang. Backlink dari orang itu bisa kerjasama, kita pecat yang punya websitenya, boleh dong minta tambahin link building, ataupun kita beli backlink yang ada di beberapa situs-situs terpercaya. Nah, jenis-jenis link building itu ada banyak nih, menambahkan link, meminta link, membeli link yang tadi aku bilang, mendapatkan link, ataupun juga press release. Nah, biasanya dari berita. Nah, fungsinya apa? Tadi yang gue bilang, meningkatkan otoritas, meningkatkan peringkat, meningkatkan brand awareness, dan juga meningkatkan kunjungan. Nah, strategi link buildingnya gimana sih? Nah, gunakan kunci di anchor text, sertakan kata kunci yang relevan. Nah, contohnya seperti ini. Ini pernah aku beli artikel ataupun aku beli backlink. Nah, sebentar ya. Nah, ini beberapa contoh building yang pernah aku build. Nah, ini contoh artikelnya. Nah, aku pernah beli backlink.
Nah, jadi ketika kita beli backlink, biasanya kita minta nah ini contohnya nih. Nah, jadi kita beli backlink, balik lagi orang nge-review keyword yang tadi aku bilang di sini, bahwasannya gunakan kata kunci anchor text. Nah, contoh anchor text yang minta buatin di orang Atata Android, yaitu adalah genset silent 500 watt. Ketika kita klik, nah ini disebut backlink, nah nanti akan mengarahkan ke website klien yang lagi aku pegang. Nah, ini disebut backlink. Nah, jadi gunakan kata kunci anchor text yang tadi aku bilang, tapi tetap ketika anchor text ini kita wajib cari search volumenya ya. Berapa banyak orang mencari genset silent 500 watt, bisa menggunakan ahref yang ada di sini. Lanjut lagi, bangun tautan dan juga pastikan tautannya do follow. Nah, tadi aku bilang kita bisa beli, bisa meminta, bisa mendapatkan link. Nah, biasanya orang-orang backlink terdahulu biasanya punya website-website kenalan, nanti mereka saling sharing backlink. Lanjut lagi, praktik link building yang buruk. Nah, ini beberapa orang biasanya SEO ataupun developer website yang kurang bagus ataupun kurang paham terkait search engine optimization, yaitu dia ngebuat private block network, menautkan dari jaringan situs pribadi yang sulit dideteksi, namun butuh biaya dan usaha yang terlalu lama. Lanjut lagi, hidden link, tautan yang tersembunyi tanpa sepengetahuan pemilik situs. Link building otomatis menggunakan tools yang membuat tautan secara otomatis tapi beresiko, karena nanti aku pernah kejadian klien aku salah satunya yaitu universitas swasta yang ada di Solo. Nah, dia tiba-tiba kena hack karena memang dulu sebelumnya membeli link backlink yang kurang bagus. Nah, itu biasanya beresiko dan juga kena penalti sama Google. Lanjut lagi, spam forum ataupun komentar, memposting tautan situs secara tidak relevan ataupun di kolom komentar. Nah, yang kayak gini yang nggak boleh sebenarnya. Lanjut lagi, apa sih fungsi dari ahref? Yang tadi aku bilang, bisa riset kata kunci, pemeriksa link building, analisis kompetisi kata kunci, histori situs website, ataupun analisis kompetitor. Fungsinya untuk search console bisa dibaca di sini juga. Nah, lanjut lagi, ini yang terakhir, materi yang terakhir, perbedaan antara white hat SEO dan black hat SEO. Nah, kalau white hat SEO yang aku bilang dia lebih mudah dan juga mengikuti aturan dari mesin pencari, tapi black hat SEO biasanya konten yang berkualitas rendah, keyword stuffing. Nah, yang aku tadi bilang keyword stuffing itu mengulang kata kunci utama, turunannya poker, menampilkan dua versi konten yang berbeda ataupun bot, bisa spam, sama link farm. Situs ini berisi kumpulan tautan situs-situs yang tingkat peringkatnya dengan tujuan mendapatkan klik. Nah, biasanya black hat SEO itu biasanya dari judul, bisa dari website-website dari pornografi. Nah, itu kurang disaranin sama Google, tapi yang kita pelajari saat ini yaitu white hat SEO, riset kata kunci relevan, sajikan konten yang berkualitas, memenuhi tujuan pengguna, fokus jangka panjang, dan patuhi panduan dari Google. Oke, sekian dari aku. Ada tanya-tanya boleh untuk terkait SEO. Ya, boleh dari Kak Fitria Agustini. Monggo. Boleh, Kak. Halo Kak Rabani. Iya. Aku mau tanya. Jadi gini, aku pernah ada pengalaman untuk gabung artikel. Oh ya, sebelumnya aku pernah pegang FNB untuk artikelnya. Nah, sebelumnya tuh aku kerjasamanya sama Trivaster atau enggak sama Zomato. Nah, tapi aku juga punya website sendiri dari FNB-nya itu. Nah, gimana sih caranya buat menarik customer itu buat buka yang di utama itu website kita dulu, karena kalau Zomato sama Trivaster kan jatuhnya sudah di trust ya, brand awareness-nya sudah luas, dimana orang akan buka yang lebih terpercaya dulu dibandingkan website pribadi. Nah, apakah itu memang tergantung dengan backlink-nya atau flow-nya atau kayak gimana, Kak? Nah, jadi selama ini, oke, aku izin jawab ya, Kak. Oke, thank you banget dari
pertanyaan kakak. Nah, jujur ya kak, kalau mau dibilang ngebangunin building itu tuh, kakak lihat ini. Ini contoh aja ya. Maaf ya kalau suaranya lagi agak bindeng. Nah, ini aku ngebangunin building ini aja selama dari Maret sampai sekarang itu baru cuma mendapatkan 200 klik dan total tayangan, dan ini baru 1 kali backlink. Balik lagi sih kak, karena biasanya kalau saran aku nih, kalau kakak mau ngincer gede-gede, itu saran aku jangan dulu. Biasanya kalau kakak bisa nih, biasanya kalau aku nyaranin, jadi kayak kakak ngebuat, ini contoh media plan yang lagi aku pegang. Nah, media plan ini yang tadi aku bilang, balik lagi, website itu kakak bisa perbaiki itu ada banyak. Bisa dari on page-nya, bisa dari off page-nya, dan juga bisa dari technical-nya. Kalau kakak punya website sendiri, nah balik lagi, website kakak itu baru apa lama? Karena kita ngelihat dari domain rating. Domain rating itu adalah seberapa lama atau seberapa tua domain rating kakak, domainnya kakak. Jadi semakin tua domain kakak, traffic itu semakin mudah, karena Google itu yang tadi aku bilang, yang paling pertama sistemnya Google yaitu crawling, indexing, dan ranking. Nah, kalau misalnya kakak websitenya masih baru, ya nggak apa-apa. Karena saranku kalau untuk kakak ngambil kompetitor yang gede, jujur pasti kalah. Tapi kalau misalnya setiap hari kakak posting blog atau setiap hari kakak perbaiki, apakah sudah mengikuti dari kaidah SEO, misalnya contoh meta title, boleh minta websitenya nggak kak? Nanti biar kita sekalian pembelajaran, website audit aja deh. Nanti biar lebih mudahnya. Boleh dikirim ke sini linknya. Yang Untuk Mas salah Farel, Mas Farel, abis ini ya, nanti aku jawabin satu-satu, nunggu Kak Fikra. Kak Fitri, boleh kirim di sini kak? Apa? Maksudnya dikirim di pesan. Nah ini maksudnya bisa dikirim di sini, nanti sekalian kita ngebahas terkait website auditnya. Boleh dikirim di sini, nanti biar kita sama-sama belajar untuk terkait link websitenya kakak dulu aja, nggak apa-apa. Mau nanya kalau seperti nggak sesuai target audit supaya mencapai audiens dituju, lebih baik direvisi atau Oke, sambil Kak, nunggu kak. sorry. Apa? Maaf, sebelumnya kan itu aku pernah memegang salat poin. Nah, saat ini aku cari website memang sudah nggak ada sih, kayaknya memang Oh, udah lama nggak diupdate atau gimana. Cuman saat itu aku pernah megang, makanya aku nggak tahu cara untuk upgrade itunya gimana. Oke. Yowes, ini contoh aja dari klienku aja ya. Jangan. Boleh. Kita cari website orang aja deh. Kita nyari agensi aja. Nah, ini contoh website, nggak tahu sih, kayaknya dia belum diperbarui. Nah, ini contoh website yang sebenarnya kurang bagus. Ini contoh. Aku juga nggak tahu ini website bagus apa enggak. Nah, biasanya kalau aku sebagai SEO, nah ini biasanya aku perbaiki dari on page-nya dulu nih. Ini kan on. Ini on. Nah, on itu bisa terbagi dari meta title, meta description. Nah, kakak perbaiki dulu nih. Udah benar belum? Setiap page-nya udah benar belum? Nah, ini kan biasanya ada about, ada network, ada news, karir, ataupun kontak, ataupun employee. Nah, mereka tuh kan setiap page itu punya page-nya masing-masing. Nah, nanti kakak perbaiki dulu nih kalau saran aku. Kakak perbaiki dulu nih meta title, meta description, lanjut lagi. Nah, mereka kan cuma H1 doang. Tapi kakak lihat ini konten yang artikel yang udah aku bilang, ngomong nih ke anak tim IT, Kak, aku nggak mau, tolong urutannya ada H1, H2, H3, H4, H5. Aku nggak mau tahu. Aku selalu ngomong ke anak tim developer, tolong perbaiki struktur karena itu mempengaruhi dari website kita. Website klien maksudnya. Nah, nanti setelah itu kakak perbaiki. Nah, setelah kakak perbaiki, nah ini beberapa mungkin ini yang sebenarnya nggak boleh ya. Ini contoh aja, ini contoh. Nah, ini nggak boleh sebenarnya karena Google nggak terlalu paham untuk terkait ada search, ada itu nggak boleh. Itu contoh doang ya, ini nggak bagus. Lanjut lagi, nanti bisa kakak perbaiki nih. Ada keyword apa aja sih di sini nih? Nanti setelah off page kakak udah benar, baru kakak udah mulai main ke artikel nih.
Nah, artikelnya tuh apa sih, Kak? Nah, tadi yang aku bilang di sini nih. Nah, Kakak pelajari nih keywordnya. Produk dari klien Kakak itu apa? Misalnya contoh ada sepatu lokal. Nah, sepatu lokal tuh bahas sepatu lokal tapi apa aja keywordnya di sini. Nah, nanti Kakak masukin kok. Nah, contoh media plan-nya. Nah, ini contoh nih. Ini ada pompa air bensin. Search volumenya 260. Nah, aku biasanya ke suges nih. Biasanya kalau kakak ngebuat suges, pendahuluannya apa, menjelaskan apa. Baru nanti di sini ada H1 yang H2, ada H3-nya. Karena memang Google lebih suka ada H1, H2, H3, H4 nih. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Karena jujur kita menjawab pertanyaan user. Oh, ini loh ternyata memang orang-orang tuh nyari tentang ngebahas tentang pompa air bensin. Nah, itu contohnya kayak gitu. Lalu yang tadi pertanyaan kedua apa, Kak? Mau nanya terkait enaknya gimana? Apa gimana? Maaf. Pertanyaan kedua apa, Kak Fitri? Boleh diulang? Tadi aku tanya, nah itu tadi apakah ngaruh juga tentang keywordnya juga, backlinknya atau do follow yang memang harus dilakukan juga untuk si websitenya gitu. Nah, aku izin jawab karena memang sebenarnya feelingku sih punya kakak kan domain rating baru ya ataupun domain rating. Nah, contoh bisa kita ngebuat ngelihat domain rating satu website itu tuh bisa ngelihat di sini. Aku biasanya pakai Semrush sih. Semrush juga boleh kok sebenarnya. Nih, contoh aja Ramuraga. Ini contoh klien yang biasa aku pegang. Overview. Ramuraga.com. Nah, ini contoh yang udah aku pegang selama 1 tahun. Nah, jadi balik lagi sih Kak. Jadi kalau semakin banyak kita keyword kita tanam, kayak artikel-artikel kita udah perbaiki on page ataupun itu nanti akan naik juga sendirinya sih sebenarnya. Dan juga kayak backlink. Percaya atau enggak, aku bisa ngedapetin 64. Ini kan 64 backlink ya. Ini aku dapetin 64 pure tanpa backlink sama sekali. Ini aku nggak beli backlink karena memang klien ini nggak mau, mas nggak usah backlink sama sekali. Nah, tiba-tiba udah dapat 64. Jadi balik lagi memang konten yang baik adalah konten yang kita menjawab pertanyaan. Nah, biasanya nanti kan orang-orang tuh pasti kepo kan terkait produk-produknya kita. Kalau produk itu kalau niche nice, pasti nanti akan dicari dan pasti artikel kita di stage. Karena balik lagi yang tadi pertanyaannya, ini untuk menjawab Mas Farel, artikel sesuai dengan target awareness apa enggak, dan tujuannya direvisi apa enggak. Semakin bagus artikel, ya semakin bagus juga menjawab pertanyaan dari orang, dan juga kita cari pertanyaan-pertanyaan atau keyword-keyword yang bisa mendatangkan traffic pertanyaan. Jadi kayak kita tuh nyari solution buat orang lain. Misal kita punya produk A, nah apakah produk A itu mendapatkan solution ke kita. Nah, itu yang wajib kita cari sebagai SEO. Begitupun juga kayak sosial media spesialis. Untuk Kak Fitri, apakah udah terjawab? Maaf ya Kak, muter-muter tapi emang kayak Sudah. gitu. Paham. Berarti kalau misalnya secara keseluruhan website ini digunakan poin utamanya itu untuk awareness ya Betul. yang dihasilkan. Oke. Sip, Bisa terima kasih banyak. awareness, bisa conversion juga, ataupun dedication yang tadi aku bilang. Jadi, balik lagi, kalau kita informasional, informasi. Jadi kita ngebuat artikel yang informasi ya jadi awareness. Tapi kalau kita nyari keyword misalnya contoh harga murah, tebus murah, diskon 50%. Yang tadi kita cari pencarian keyword kita pertama kali ngebuat artikel itu murah. Nah, itu kan ada transaksional di situ. Oh, produk kita murah nih. Oh, nge-highlight nih. Oh, kita ngebuat artikel ini nih. Nah, nanti baru setelah awareness-nya bagus, bisa di-boosting dengan ads yang nanti minggu depan akan kita pelajari cara nge-ads itu gimana, cara kita pasang campaign itu gimana, pure data-datanya pun ada juga. Aman Kak Fitri? Apakah udah terjawab? Paham banget Kakak. Terima kasih banyak. Oke. Nanti kalau tanya-tanya terkait website, boleh langsung.
karena kalau mau ngedalam lagi nggak cukup waktunya. Nanti aku nggak Siap. bisa ngajarin Terima ke kasih kalian. banyak Kak Ruben. Karena memang wajib ada audit website, ada bener-bener real project-nya itu nanti biar kita diskusikan. Aku izin ngejawab pertanyaan yang lainnya, Kak. Farel Akmal, Bang mau nanya, kalau sebuah artikel nggak sesuai dengan target audiens atau kurang menjaga audiens yang dituju, lebih baik direvisi atau dibuat ulang? Terus juga apakah revisi atau remake konten bisa mempengaruhi terkait jangkauan dan juga visibilitas dari mencari? Aku saranin remake. Kenapa aku remake? Aku pernah kejadian sama. Ini contoh juga di klienku. Mungkin yang record ini pasti tahu jawabannya. Karena memang aku pernah kejadian websiteku ini kena down. Something wrong dari halaman page-nya. Ini ada nih, sebenarnya ada beberapa halaman ini wajib diperbaiki. Jadi di Jenewa ini memang ada konten-konten yang kurang kan. Nah, akhirnya ini bukan artikel tapi sama sistemnya. Kesalahan produk, akhirnya kita ganti foto, kita ganti kata-kata, kita perbarui. Nah, setelah kita perbarui, boleh kita manggil Google lagi nih. Nah, manggil Google bisa di sini nih, ada set index, back index, ataupun post index. Nah, biasanya orang-orang manggil Google itu kan biasanya bisa setiap minggu dia nge-crawling kita. Jadi jangan takut, jangan risau. Kalau misalnya konten kita bermanfaat, sudah sesuai dengan H1, H2, H3, udah itu kita udah ngebuat meta title, meta description, ditambah lagi udah ada backlink terpercaya atau minta backlink atau belum beli backlink, yakin naik kok. Jadi visibilitas kok dan bisa berpengaruh terhadap jangkauan dan visibilitas mesin pencari. Contohnya ada dari anak IT bermasalah terkait website, naik kok trafficnya aman-aman aja kok. Tapi memang butuh waktu karena setelah diposting Google baca oh masih bermasalah. Nanti kita bisa kok minta tindakan lagi ke Google. Tolong dong crawling lagi, tolong dong ngerevisi lagi untuk terkait konten yang aku buat nih. Nah, itu. Nah, contoh konten-konten yang kurang baik. Ini ada di Ramuraga. Kita cari di halaman. No. Nah, aku jangan posisi naik juga ya. Turun. Nah, kita cari 100. Nah, kita ngebuat kombucha minuman kapan? Biasanya kombucha minuman kapan? Nah, biasanya kayak contoh nih, ini aku ngebuat artikel kombucha minuman yang kapan. Kok terakhir ya nggak ada yang ngeklik ya selama 1 bulan ini. Ya udah, kakak perbaiki kata kuncinya, cari keyword turunan yang tadi aku bilang, kakak perbaiki H1, H2, H3-nya. Nah, insya Allah bisa kok nanti. Nanti tinggal manggil Google aja kok. Tinggal manggil Google di sitemap aja kok. Biasanya kalau orang-orang developer atau misal kakak anak IT nanti tinggal manggil aja, tinggal udah tulis sitemap.xml, kirim nih, tinggal klik kirim di sini. Nah, nanti Google manggil lagi kok. Atau misalnya dari contoh nih, blog ini kena ban nama Google, ada konten-konten yang kurang dipahami, ya udah tinggal ngambil link bolding, URL-nya salah ngomong, udah nanti tinggal panggil enter, salah. Nah, ini tinggal kayak gini. Udah. Nanti minta indexing lagi aja. Udah. Nanti kebaca lagi kok sama Google. Biasanya butuh seminggu sampai 2 minggu. Nanti kalau keywordnya bagus, udah sesuai search volume, udah pencariannya banyak, nanti naik kok trafficnya. Insya Allah. Oke. Untuk Kak Farel, aman ya Kak? Ada pertanyaan lagi Kak Farel? Kalau enggak, aku lanjut ke Pak Kristiadi. Berarti selama ini kita analisis konten yang diperoleh secara aktif, Google bisa bantu kita nilai ranking, nilai positif ya Bang? Bisa. Karena kejadian juga. Ini anak IT pasti paham. Kejadian juga. Awalnya nggak kebaca Google. Google tuh ngira apa ini staffing atau apa. Tapi nanti ketika kita bagus, kita sering-sering ngasih positif ke Google, nanti naik kok trafficnya. Malah yang awalnya nggak sama sekali ada klik, bulan depannya udah diperbaiki, ada kok klik
10, 20 nambah. Tapi balik lagi kalau misalnya domain ratingnya lama, domain ratingnya old, nah itu Google lebih percaya. Tapi kayak misalnya kita baru beli domain, kita baru beli apa, baru bikin website, nah itu memang sulit, tapi bisa karena memang balik lagi SEO itu tidak secepat ads. Ads kita iklan jadi hari ini, besok udah jadi. Ngiklan hari ini, besok udah ada orang yang ngeklik. Atau hari ini pun juga bisa ngeklik. Kalau misalnya kita posting jam sekarang, beda kayak Google. Google kan tetap butuh nggak yang tadi aku bilang, ada crawling, indexing, ranking dulu. Oke. Kak Farel aman? Oke, makasih. Thank you Kak udah nanya. Oke, aku lanjut lagi ke Kak Kristiadi Pangrip Astrada. Terima kasih materinya Kak, mau tanya terkait keyword. Kalau optimasi keyword di sosmed berarti analisis sosmed analitik sendiri. Betul. Betul, itu Kakak bisa make yang tadi aku bilang ada social blade. Ini kita ngebahas konten yang kemarin ya. Dari social blade Kakak bisa social blade itu lah ya Allah ngeliat lagi. Social blade. Nah, aduh ketahuan lagi. klienku. Ini klienku ya Upitra. Nah, social blade itu Kakak bisa cari ya Allah. Ya Allah. Oke. Nah, nanti Kakak bisa nih nyari-nyari nih keyword-keyword di sini social blade itu apa sih? Nah, bisa jadi social blade Kakak bisa atau bisa jadi tools yang lain. Misalnya contoh aduh aku lupa lagi. Blender. Kakak tahu Blender? Blender. Blender ya namanya, aku lupa. Blender. Bukan. Nah, ini. Blender sosmed. Kok Blender sih? Blender. Blender apa ya? Ada, jadi aku lupa toolsnya. Nah, nanti tanya lagi ya Kak untuk terkait toolsnya. Untuk terkait sosmed. Apakah bakal ada materi optimasi keyword di sosmed? Nah, kalau optimasi keyword di sosmed, biasanya yang aku kasih yang tadi, biasanya aku di mana ya? Ini mana? Mana? Ada. Google Trend. Kalau untuk terkait aplikasi keyword, jujur di sosmed nggak ada optimasi keyword, tapi biasanya kalau struktur dari sosmed, kita bahas sosmed dulu ya, Instagram. Karena memang kita ngebuat konten TB Putra. Ini contoh klien aja ya. Nah, untuk optimasi sosmed biasanya lebih pelajari ke copywritingnya sih Kak. Contoh. Nah, kayak gini. Sebenarnya kayak gini nggak boleh. Jadi algoritma dari Google, algoritma dari Instagram itu biasanya 3 kata pertama. Kayak misal promo gila datang. Nah, nanti tetap wajib ada description-nya, nggak boleh sama sekali nggak ada, wajib ada description. Kalau aku sebagai social media spesialis, tetap wajib ada description. Dan juga tag, kayak ini nih, hashtag. Penggunaan hashtag itu tetap wajib ya dipakai. Jangan nggak sampai penggunaan website itu tuh nggak dipakai. Karena hashtag-hashtag kayak gini nih mempermudah kehidupanmu. Kayak gini nih, ada loh yang ngebales kayak gini, ada loh, bukan aku loh yang bales. Misalnya coba kayak tebak puzzle. Nah, tebak-tebak ini loh, kayak hashtag-hashtag ini loh yang membantu untuk meningkatkan meningkatkan apa ya namanya ya? Pencarian misalnya contoh. Kayak orang nih biasanya terpapar kok. Walaupun dari kalian follower non follower biasa terpapar, misalnya kalau kalian nih di Instagram kalian ada yang balas-balesin tebak puzzle, biasanya nanti ada yang dapat. Atau misalnya contoh kayak gini nih, lagi renovasi rumah. Nah, hashtag renovasi rumah tuh biasanya dipakai kok sama orang-orang yang lagi pengen renovasi rumah. Jadi kayak misalnya kalian pencarian renovasi rumah, konten kalian di sini yang itu, yang dipelajari. Nah, oke, AI bro.
tinggal buat aja. Jadi kayak misalnya kayak, nah nanti sekalian kita bahas juga nanti di ini, aku punya sosial media spesialis real project nanti buat portofolio kalian. Nah nanti kalian di sini nggak apa-apa, jadi kayak ngebuat kayak foto-foto, ya udah tinggal buat copywritingnya aja di sini, ada kok yang bales. Nah ada kok, jadi jangan takut. Tapi kalau misal nggak bisa copywriting, ya tetap, karena kan yang ngebaca kalian itu kan manusia, tetap belajar copywriting juga di sini ya. Oke, aku lanjut lagi. Apakah bakal materi untuk optimasi keyword di sosmed? Jujur kalau optimasi keyword di sosmed, aku belum punya materinya. Tapi kalau kalian dari Kak Krista mau nanya-nanya terkait optimasi keyword di sosmed, boleh. Karena nanti emang kayak Instagramnya, ini Instagram, contoh ini contoh Instagram gitu. Ini contoh aja. Nah, nanti kita bisa optimasi nih dari yang keyword apa aja sih yang di sini. Udah itu yang masukin kita barunya apa, boleh. Nanti kalau mau tanya-tanya untuk terkait optimasi sosial media Instagram ya. Oke, terkait backlink itu biasanya proses dari nentuin nyari artikel buat dipasang backlink sampai pembelian. Prosesnya gimana ya Kak? Again, apa bakal ada materi khusus backlink? Oke, aku balas lagi. Karena di sini kita ngebahas tentang fundamental digital marketing, kita saat ini cuma membahas untuk fundamentalnya aja nih Kak. Tapi kalau misalnya Kakak mau dalam banget, boleh. Aku lagi free juga untuk beberapa bulan ini. Nanti kalau Kakak mau ngechat aja untuk caranya. Mas, cara beli backlink gimana? Oke, nanti aku ajarin. Nah, ini beberapa contoh yang udah aku bukan mau sponsorin, tapi biasanya aku belinya di sini. Tapi nggak apa-apa, karena kita pakai buat SEO, ya aku nggak mau ngajak kalian back SEO karena nggak bagus untuk nanti kalian sebagai SEO spesialis. Untuk saat ini kita cuma belajar fundamental, tapi kalau nanti punya klise-klise untuk terkait audit website, nah contoh audit website yang biasa aku pakai itu ada banyak, ada Ahref yang tadi aku bilang. Jadi nanti Ahref kalian nanti akan digabungkan ke website kalian. Nah nanti salah. Nah ini aja deh. Mudahnya kayak gini. Oh, mana nih home? Nah, nanti kalian bisa, ini contohnya ini yang murah. Nah, kalian bisa pelajari di, oh ada atau enggak ini. Ya, jadi kayak kalian ngebuat Semrush, nanti kayak biasa akun Google biasa, nanti kalian tinggal mencet di sini. Nah, udah langsung bermasalah tuh. Nah, nanti kalau untuk terkait audit website, kabarin aja nanti aku ajarin mungkin di lain waktu. Nah, misalnya tinggal, nah ini karena ini berbayar, boleh, tapi nanti dipelajarin aja. Ini nama aplikasinya Semrush, Ahref, ataupun Ubersages. Nah, itu emang berbayar, tapi nanti mereka ngasih tahu nih, oh bermasalah bagian apa, oh bermasalah bagian apa. Balik lagi, kalau misalnya kalian nggak mau, it's okay. Karena nanti biasanya nanti kalian pelajari. Jadi untuk SEO kalian nggak perlu tahu gimana mudahnya. Aku selalu ngomong kalian nggak perlu tahu untuk terkait cara developer gimana, cara terkait ngecoding gimana. Nggak usah. Nanti kita sama-sama bareng. Karena jujur aku bukan developer, tapi aku paham sedikit-sedikit terkait SEO. Nah kayak gini nanti bisa kalian pelajari mandiri. Monggo, karena mau ini takut waktunya nggak cukup ngebahas kayak 414 itu gimana sih Mas cara memperbaikinya, ada nanti dia nggak bisa aku ajarin, nanti biar bisa lebih detailnya itu lebih ke audit SEO. Lanjut lagi, ini namanya kodok ngorok screaming frog, gak tahu bener apa nggak bahasa Inggrisnya. Nah, nanti kalian masukin website kalian contoh ramu, nah ini ramurama.com. Nanti kalian crawling. Nah, nanti biasanya aku dalam bentuk Google Sheet. Mudahnya dalam bentuk Google Sheet. Nanti ini contoh aja pembelajaran buat kalian. Site audit website, audit. Nah, ini dia. Nah, ini contoh yang tadi aku bilang missing alt text, gak ada canonical. Terus gimana cara memperbaikinya? Ya, udah, pastikan elemen link diletakkan di bagian head dari kode HTML halaman tersebut. Nanti lempar ke anak developer website. Biasanya mereka lebih paham. Tapi jangan terlalu dipaksakan karena kan memang developer pun punya
spesialisnya masing-masing, ya monggo nanti misalnya contoh tag title over 660 karakter ya nanti sekalian kalian perbaiki lagi untuk audit website tersebut. Oke. Aman untuk teman-teman. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, aku lanjut ke tugas kalian. Nah, ini aku punya tugas soal ujian sosial media spesialis real project buat portofolio kalian. Jadi kalau kalian nggak punya portofolio, it's okay, not problem. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama nyari kerjaan juga. Nanti aku mau minta tolong ke kalian untuk terkait sosial media spesialis. Pilih salah satu brand nyata yang akan kamu jadikan studi kasus. Boleh bisnis milikmu ataupun bisnisnya inside job. Tapi aku saranin ke bisnis inside job karena nanti kalau bisnis inside job aku bantu. Tapi kalau untuk terkait brand, jujur aku wajib belajar-belajar lagi karena setiap brand kayak tadi Kak Fitri yang F&B ataupun yang lainnya wajib belajar-belajar lagi. Lanjut lagi, gimana sih analisisnya? Analisis brand dan target market, tuliskan deskripsi singkat brand. Nah, mudah aja. Produk Sasa, nilai jualnya apa, keunggulan yang dibandingkan kompetitor itu apa. Jadi, inside job ataupun bisnismu yang lain apa. Lanjut lagi, analisis kompetitor dari sosial medianya aja. Jadi bisa ngelihat kayak spy mata-mata Instagram orang, kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa yang bisa diambil. Lanjut lagi, tolong buatkan 3 konten pilar. 3 sampai 4 konten pilar yang relevan. 3 aja deh khusus kalian. 3 aja, 3 konten pilar. Nah, buat konten plan dalam 7 hari, jenis kontennya apa, formatnya apa, platformnya apa, dan tujuannya apa. Dan setiap konten plan punya copywriting dan juga caption. 1 engagement dan juga untuk 1 promosi. Nah, contohnya produksi konten, buat minimal 3 konten. Minimal banget. Terserah mau foto-foto, ada video juga boleh. Kalau misalnya dari milik peserta boleh, nanti kalian ngebuat video untuk Instagram teman-teman, gunakan identitas visual dengan warna font dan tone, sertakan watermark dan logo. Aplikasi digunakan bisa banyak, bisa CapCut ataupun Canva ataupun yang lainnya. Nah, monggo banget. Lanjut lagi simulasi. Nah, simulasikan jadwal posting di platform pilihan. Boleh di screenshot dari planner ataupun konten kalender. Nah, nanti contohnya aku kasih juga di grup aman. Lanjut lagi buat 3,5 engagement replay. Cara menjawab posting positif, negatif, dan pertanyaan. Nah, kemas semua hasil strategi, jadwal dalam 1 PPT Dex, PPT Google Slide, sertakan refleksi singkat tantangannya apa, solusi dan pelajaran yang didapatkan apa sih. Submit bisa melalui Google Form dan maksimal banget tanggal 30 Agustus. Jadi aman. Masih lama. Jadi aman banget buat kalian. Aku izin kirim ke teman-teman ya untuk terkait ini. Jadi nggak apa-apa, minggu ini nggak dikerjain juga nggak apa-apa, tapi nanti bisa buat dikerjakan, masih lama juga kok. Jadi aman. Aku kirim ke grup. Mana? Nggak ada. Nah, ini. Nah, ini soal ujiannya udah aku kasih. Dan aku mau ngasih contoh beberapa yang sudah pernah aku buat, tapi nggak boleh sama persis, tapi ngikutin ketentuan yang ada di tugasnya di situ. Oke, untuk teman-teman nanti bisa pelajari ya. Oke, apakah sudah masuk? Dari teman-teman ada yang ingin bertanya untuk terkait tugas portofolio? Karena tugas ini nanti bisa kalian bawa buat ngelamar kerjaan. Karena jujur aku biasanya, ini beberapa kali dulu pas masih interview, udah pernah ngebuat konten pilar belum mas? Udah pernah ngebuat copywriting belum mas? Bisa buat video pendek belum mas? Nah, nanti bisa kalian pelajari di situ. Nah, nanti untuk terkait portofolio biasanya kan nanti dibantu sama Abu Jang, tapi tetap aku mohon banget sama kalian
ada sosial media spesialis real project-nya gitu. Nanti biar kalian ada portofolio juga gitu loh. Oh, bahwasannya aku pernah loh megang project. Jadi kalian masuk kelasku, aku ngoceh-ngoceh panjang lebar, minimal kalian bisa nyari kerjaan dari bantuan dari Inside Job. Oke, terima kasih. Anything else? Oke, Kak siapa ini? Kristiadi, Pak Grip Astrada. Brandnya itu bisa kayak apa aja kan Kak? Kayak cafe. Of course, boleh banget. Boleh banget. Boleh. Tapi intinya wajib ada Instagramnya ya. Jangan nggak ada Instagram. Nanti karena kan ini sosial media spesialis. Tetap wajib ada Instagramnya. Misalnya contoh cafe apa, brand apa, tetap. Nah, itu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Lumayan juga nih. Dari Kak Altrista, Mas Ananto, Mbak Asri, Mas Andi, Mas Daniel, Mas Kaula, Kristiadi, Kak Naila, Mas Nito, Kak Nono, Kak Ridwan, Mas Rizky. Ada pertanyaan lagi? Kalau udah nggak ada, aku tutup presentasi kali ini. Kalau dari kalian kayak Kak Kristiadi mau nanya, tadi siapa sih yang nanya untuk website? Kak Farel, Kak Kristiadi, ataupun apa tadi? Mau nanya-nanya untuk terkait audit website, boleh banget langsung PC aku atau PC di grup kalau mau nanya-nanya. Oke, ada any question? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, aku tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Yuk, Assalamualaikum. Izin keluar ya. Makasih.